sekarang kita masuk ke materi light balance. Jadi corona sun-nya saya hapus, kemudian kita bikin lagi. Nah, karena nantinya kita pakai active viewport interaktifnya, jadi kameranya saya atur dari sini, semua saya balikin ke default ya. Sekarang kita bikin corona sun-nya, misalkan begini, karena jendelanya di depan ini kan, ada di sini, jadi saya tarik. Saya tidak mau terlalu precise lah ya. Kemudian kita tarik untuk menentukan tingginya. Nah, sekarang saya lihat di perspektifnya seperti ini ya. Semuanya saya biarkan satu, cuman size-nya aja saya bikin mungkin 3 ya, nanti dites. Kalau satu terlalu tajam shadow-nya. Kemudian saya add corona sky environment, saya pilih yes ya. Kemudian saya tekan 8, corona sky-nya di sini. Material editor saya tarik di material editor sini, instance, supaya kalau nanti dirubah di sini, yang di environment juga berubah. Nah, turbidity sementara saya biarkan, intensitas saya biarkan 1 untuk mempermudah proses. Jarang sekali saya rubah-rubah intensitasnya di sini. Nah, kita coba sekarang interaktifnya. Nah, karena posisi sun-nya dia cukup rendah ya, kita bisa lihat kalau saya dekatkan targetnya ke dalam ruangan, kita bisa lihat sun-nya masuk sampai sini. Nggak heran kalau sampai di pantry-nya. Nah, sekarang kembali ke kamera, karena ini semuanya masih normal. Highlight compress-nya saya naikin, pokoknya saya tidak mau sampai terlalu burning ya. Kemudian sekarang exposure-nya saya tambah. Nah, berhubung ini tidak melihat jendela luar, jadi saya berusaha mendapatkan terang sebisa mungkin, jangan sampai rusak tapi ya. Nah, kalau seperti ini terlalu terang, saya turunkan seperti ini ya, mungkin kurang lebih seperti ini. Ini untuk start aja di 1,5 lah ya. White balance nya sementara mungkin di 6500, kita coba di 6000, agak sedikit biru tapi tidak apa-apa, kita di 6500 saja seperti itu. Nah, setelah light balance, nah ini kita bisa lihat kalau ada lampu interior ya, di sini udah nyala. Nah, ini coba kalau kita terangkan, kurang lebih coba seperti ini. Coba di 80. Nah, oke, udah terang. Nah, kemudian saya sudah tarik lampu yang di sini pakai IES. Nah, saya tidak pakai sphere karena lampu gantung ini kaca ya. Kalau kaca kita kasih sphere, dia nanti nembak ke atas juga, jadi kesannya aneh, tidak realistik, padahal bulbnya nembak ke bawah. Nah, jadi saya pakai IES ya. Di sini kita bisa lihat ya, saya tidak mau pakai IES yang terlalu burning di bawahnya ya, jadi hanya seperti bulb aja. Saya akan coba pakai yang nomor 23 ya, karena modelnya bulb, jadi dia akan kemana-mana lightingnya selain ke atas, jadi cuman ke kiri kanan. Jadi saya pakai nomor 23. Saya pasang IES nya, saya pilih. Nomor 23. Nah, karena dua IES yang ada di lampu gantung ini saya instance, jadi kalau saya rubah satu semuanya ikut berubah. Nah, ini belum nyala, sekarang saya nyalakan. Nah,
sekarang ini terlihat kalau sekarang ini udah nyala ya. Nah, intensitasnya kebetulan saya pasang 100. Kita coba kalau saya pasang 50. Karena kalau lampu gantung dia kan nggak sampai terlalu terang ya. Mungkin saya pasang di 75. Nah, sekarang kita buat IES untuk yang di pantry ini. Ada downlight ya. Biasanya kalau pantry dia mirip dengan spotlight ya, jadi dibandingkan downlight. Jadi saya bikin Corona Light, saya pilih disk ya, kurang lebih seperti ini. Dan saya tarik sedekat mungkin dengan rumah lampunya. Oh, di sini. Nah, ya. Kemudian saya pilih file IES-nya. Nah, untuk file IES-nya, nah ini kita bisa lihat, cari kalau yang spotlight, cari yang spotlight, di bawahnya ada hotspotnya ya. Tinggal sekarang kita mau yang hotspotnya keras atau yang soft. Nah, kita mungkin bisa pakai yang nomor 30 ya. Pilih nomor 30. Jadi ini semua visible-nya saya matiin karena saya cuman mau lightingnya aja. Nah, ini sudah mulai kelihatan pendarannya di sini. Nah, ini saya copy. Ups. Saya copy di sini. Ini tidak terlalu terlihat ya kalau di sini karena ketutup sama islandnya. Nah, di sini biasanya ada sih, di sini ada lampu lagi biasanya. Kita bisa coba kasih, cuman di sini memang belum kita kasih rumah lampunya, tapi toh ya enggak kelihatan. Nah, sekarang coba kita naikkan intensitasnya jadi 250 untuk mempelajari karakternya dulu. Nah, ternyata dia hotspotnya kurang nih, nomor 30 ini. Jadi mungkin saya akan rubah karena dia terlalu soft ya. Saya coba nomor 29. Masih terlalu lebar ya, karena ini terlalu lebar. Kita coba yang nomor 19 ya. Nah, nomor 19 kelihatan ada hotspotnya. Tapi enggak harus yang cari yang hotspot ya, memang tergantung dari kebutuhan. Terus ini biasanya ada pertanyaan, ini view siang kok lampunya nyala ya. Biasanya saya balik lagi, kenapa enggak ya kan, karena kalaupun enggak terlalu banyak sinar matahari yang masuk, kalau pintunya terlalu sama jendelanya terlalu sedikit, biasanya kan gelap, toh kita juga siang nyalain lampu. Cuman selama dalam presentasinya bisa bagus dengan nyalain lampu, saya selalu pasang lampunya. Karena klien pasti nggak mau kalau nggak dipasang lampunya. Karena pasti jauh lebih menarik kalau ada lampunya, jadi dia ada kuning-kuningnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya sekarang
nyalakan IES yang di sini. Ya. Nah, sekarang untuk yang IES di sini karena dia sifatnya downlight, ya, saya coba cari yang soft. Jadi mungkin yang nomor ini 30 ya akan lebih tepat kalau kita pasang di sini. Jadi kita pasang nomor 30. Ya, sekarang saya nyalakan on. Nah, sekarang kita bisa lihat kursi ini mulai agak kuning karena dapat cahaya. Ini kelihatan juga bayangannya. Nah, sekarang coba saya tambah intensitasnya jadi 200 untuk ngetes aja dulu. Nah, lampunya kan saya ini kebetulan sudah tersetting di 4500. Kita bisa kurangi jadi 3500 atau 4000. Ya, biasanya sih 4000. Terutama kalau proyek-proyek di Australia itu biasanya 4000. Nah, ini yang sini juga perlu kita cek. Nah, ini kita jadikan 4000. Atau yang di sini 3500, tidak harus sama. Biasa, kalau downlight biasanya sama, kalau yang spotlight bisa kita mainkan. Tapi nanti kita tes untuk color balance-nya. Untuk lampu gantungnya kita kasih 4000. Nah, seperti ini. Kemudian saya lihat ini mengganggu sekali ya untuk sun-nya ini. Jadi saya coba naikin lagi supaya nggak terlalu kelihatan panas begini. Jadi saya naikin, kalau perlu memang sun-nya nggak sampai masuk. Jadi paling cuma sampai di teras. Nah, ini lebih kelihatan dynamic ya. Nah, sekarang coba kalau ini saya matikan. Nah, ini terlihat udah oke ini ya GI-nya. Kita coba lagi kalau exposure-nya saya tambah jadi 2. Ya oke lah, lebih baik 2 begini. Nah, di ini kalau saya nyalakan, oh terlalu terang, seperti malam, kelihatan jelek, nggak masuk akal juga. Jadi saya turunkan jadi 100. Jadi ini memang sengaja saya perlihatkan agak sedikit bertele-tele ya, supaya kelihatan light balance itu seperti apa. Nggak bisa langsung jadi seperti itu. Jadi kita harus banyak melakukan tes sekalian untuk melatih mata ya. Nah, sekarang yang hotspot ini saya rasa terlalu terang, jadi saya kurangi jadi 150 mungkin atau 100 ya. Jadi tiap IES intensitasnya walaupun sama, tingkat terangnya bisa berbeda. Nah, itu harus hati-hati. Nah, sekarang kita udah lihat ya, dari IES yang ada di downlight ini membuat ada ambience di stoolnya. Ini keren sekali ya, menarik. Nah, kemudian saya mulai nyalakan lampu-lampu yang ada di raknya ya. Saya kasih 4000. Nah, ini bisa lihat kurang lebih seperti ini. Saya rasa udah cukup terang. Nah, ini yang biasa dilupakan nih ya, biasa dilupakan. Di oven sama microwave itu selalu ada lampunya ya, entah itu nyala ataupun tidak ovennya, maksudnya jalan, itu tetap kita bisa nyalain lampunya. Nah, sebagai fotografer biasanya akan menghalalkan segala cara selama membuat semuanya menarik. Nah, oven sama microwave ini selalu terlihat menarik kalau dia dalamnya menyala ya. Jadi lampu-lampu kuning ini untuk siang hari akan selalu membuat atraktif ya. Jangan terlalu terang juga, misalkan kita taruh 1000, jadinya aneh nih ya. Kalau sampai misalkan 2000,
Nah kalau 2000 kan aneh banget ini, terang banget, ini nggak mungkin. Jadi biasanya sih kisaran yang di 500 ini udah oke ya, atau mungkin kita tambah lagi coba di 1000 aja dulu ya, seperti itu. Nah berikutnya sekarang kita lihat, ini lampu nyala, ini lampu nyala ya. Nah apakah yang di belakang ini nggak ada lampunya? Nah biasanya kan ada lampu ini, kalau nyala kan langsung berapa set gitu. Nah cuman kita tes, apakah kalau kita kasih lampu IES di belakangnya stool ini, daerah belakangnya stool itu akan memberikan ambient yang bagus. Nah kita coba, ini saya copy ya, IES yang di meja makan ya, ini saya tarik ya, pakai shift saya tarik, berarti saya copy tapi pakai instance ya. Jadi saya, kalau instance berarti dia angka-angkanya akan sama dengan yang ada di meja makan. Kalau saya rubah yang di meja makan berarti semua berubah. Kalau copy berarti dia berbeda sendiri. Atau mungkin di sini di copy aja ya, supaya saya bisa kontrol, nggak harus sama dengan yang di meja makan. Nah di sini mulai kelihatan ada lightingnya, tapi saya rasa mungkin terlalu dekat, saya jauhin dikit, hanya untuk dapatkan sedikit ambience aja. Sekarang ini coba, ini saya instant karena sama. Ya, oke. Sekarang kita bisa tes dengan uncheck material override-nya supaya pakai tekstur semua. Nah ini kita cek hasilnya seperti apa. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ternyata lampu-lampu yang hotspot ini kalau 3500 kesannya terlalu merah. Jadi saya coba di 4000 ya. Nah supaya sama dengan di sana. Terus kemudian coba cek yang lain-lainnya, udah 4000. Nah ini yang di kitchen saya jadikan 4000 juga supaya tidak terlalu merah, karena color sim-nya merah dia. Jadi light balance itu biasanya kita pakai yang clay ya, kemudian clay render yang cuman pakai putihan semua, pokoknya jendelanya di exclude, jadi supaya cahaya bisa masuk. Nah ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi udah menarik sekali untuk light balance-nya. Nah cuman baik lagi saya tidak puas, ini hotspotnya kayaknya terlalu mengganggu ya. Jadi mungkin mau tidak mau saya rubah ya dengan hotspot yang lebih simple, jangan terlalu panas. Kalau 19 terlalu panas ya, kita coba yang mungkin nomor berapa enaknya ya, 14, kita coba 14 atau yang agak besar, 29 dah, 14 atau 29. Saya coba 14 saja dulu. Ya, agak besar ternyata. Jadi kayaknya nomor 29 terlalu hot kayaknya. Jadi bisa saya coba pakai nomor 30, berarti sama ya, sama yang di sini kalau nggak salah. Kita ganti nomor 30 sekalian aja.
ya udah oke lah, kurang lebih seperti ini. Nah sekarang kita cek ini, kalau suka yang warna agak kuning gini ya sudah, berarti udah kelar. Tinggal nanti mungkin kita bisa di post pro, tapi saya mau coba kalau white balance nya saya mainkan ini, jadi sekitar 6000 atau 5500. Nah 5500 dia agak balance ya, atau 6000 ya, kita balik 6500. Nah saya cenderung ke 6000, jadi karena itulah di 2G biasanya kita startingnya langsung di 6000 supaya nggak terlalu kuning juga nggak terlalu biru, jadi agak netral dia. Nah sekarang tinggal kita coba ini, exposure-nya kita tambah. Nah, kalau kita tambah jadinya over. Kalau over ya cuma sekedar asal terang renderan aja, jadinya nggak menarik, feel-nya nggak dapet ya. Jadi kalau begini feel-nya lebih dapet. Nah kita lihat coba kalau ketambah fill mix shadow untuk menghasilkan sedikit kontrasnya. Nah ini udah jauh lebih menarik ya. Hati-hati dengan fill mix shadow kalau terutama warna gelap ya, seperti ini ya. Ini kalau di print setelah di post pro jadinya bisa hitam dan bisa jadi masalah kalau di print, dan kita tidak ada keleluasaan untuk post pro. Jadi lebih baik mungkin di 0,5 aja ya. Jadi ini kurang lebih udah selesai untuk yang balancing lighting view siang ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti bagaimana setting lighting untuk interior.